video saya kali ini, saya akan membahas tentang master cylinder dan wheel cylinder atau silinder roda. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu master cylinder. Pada master cylinder sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama master cylinder tipe tunggal. Cara kerjanya yaitu bila pedal rem ditekan, akibatnya batang pendorong akan mendorong piston, sehingga piston akan bergerak maju untuk mendorong minyak. Minyak dikembalikan ke tangki melalui lubang pada tempat spaker, sampai lubang balik dari piston melewati piston cup. Bila piston bergerak maju terus sesuai dengan injakan pedal rem, maka tekanan fluida akan bertambah. Tekanan fluida ini akan disalurkan ke silinder roda, sehingga silinder roda dapat bekerja. Bila pedal rem dibebaskan, piston kembali ke posisi semula dengan adanya pegas pembalik. Karena kentalnya minyak rem di dalam sistem rem, maka terjadi penurunan tekanan pada bagian depan piston kevakuman. Akibat adanya kevakuman, maka minyak rem di sekeliling piston akan terisap. Dengan adanya pegas pembalik seperti ini, maka piston silinder roda akan kembali ke posisi semula, sehingga minyak rem akan kembali ke tangki melalui return port. Dan yang kedua ada master cylinder tipe portless. Cara kerja dari master cylinder ini ialah bila pedal rem ditekan, maka piston akan bergerak maju. Akibatnya minyak rem akan mengalir ke tangki melalui saluran di depan master cylinder. Karena dorongan piston maka tekanan minyak rem naik, sehingga mendorong katup inlet sampai menutup saluran ke tangki. Dengan tertutupnya katup inlet, maka tekanan minyak di dalam silinder makin besar, dan akhirnya minyak menuju silinder roda melewati katup pengecek. Bila pedal rem dibebaskan, maka piston akan kembali ke posisi semula dengan adanya tekanan pegas. Karena adanya kekentalan pada minyak rem di dalam pipa rem, maka terjadi penurunan tekanan pada bagian depan piston dan terjadi kevakuman. Akibatnya, minyak rem akan terisap. Bila piston kembali ke seluruhnya, maka katup inlet batang pendorong ditarik sehingga katup inlet terbuka dan minyak rem dikembalikan ke tangki. Dan yang terakhir yaitu terdapat master cylinder tipe piston. Cara kerjanya yaitu piston bergerak maju ke depan karena adanya tenaga injakan. Maka minyak rem dikembalikan ke tangki melalui lubang kompensating sampai piston cup yang terdapat pada ujung piston mencapai lubang kompensating. Bila piston bergerak maju ke depan, maka daya tekan terhadap minyak akan bertambah. Katup outlet didorong untuk membuka dan tekanan ke setiap silinder roda akan bertambah. Bila pedal rem dibebaskan, maka piston segera kembali ke semula dengan adanya pegas pembalik. Dengan adanya kekentalan minyak rem, maka akan terjadi kelambatan kembalinya minyak rem di dalam pipa-pipa. Dan di sini juga terdapat master cylinder tipe kombinasi piston. Seperti terlihat pada gambar, dua buah silinder dijadikan satu dengan salah satu ujungnya digerakkan dengan batang pendorong atau push rod, dan bagian depan piston ditekan dengan tekanan hidrolik yang ditimbulkan dari piston bagian depan. Komponen-komponen yang terdapat pada master cylinder tipe ini ialah tangki master cylinder, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan minyak rem dan mencegah kekosongan pada saat pengereman serta mencegah masuknya udara dalam sistem rem. Dan yang kedua ada bodi master cylinder. Di dalam master cylinder terdapat komponen-komponen seperti piston, piston cup, pegas, dan katup-katup. Pada master cylinder ganda dilengkapi dengan sekelar minyak rem yang ditempatkan dalam tangki minyak rem. Fungsinya adalah untuk mengetahui banyaknya fluida, dan yang ditempatkan pada silinder untuk mengetahui kebocoran fluida. Cara kerjanya yaitu antara lain yang pertama, keadaan normal atau pedal rem belum ditekan. Pada posisi ini, piston cup dari piston nomor 1 berada sedemikian rupa sehingga inlet port dan compensating port selalu berhubungan dengan tangki master cylinder. Piston nomor 2 berada pada posisi buat penyetop atau stopper bolt, dan posisi cupnya sama dengan posisi piston nomor 1. Dan yang kedua pada saat pedal rem ditekan. Pada saat pedal rem ditekan, piston nomor 1 bergerak ke depan, kemudian cupnya menutup compensating port. Ini berarti hubungan antara tangki dengan master cylinder terputus. Bila piston ditekan lurus akan menyebabkan naiknya tekanan di depan piston nomor 1, yang mana tekanan ini akan menggerakkan piston nomor 2. Selanjutnya bila pedal rem ditekan terus, kejadian pada piston nomor 1 juga akan terjadi pada piston nomor 2, sehingga di depannya akan timbul tekanan fluida. Kedua tekanan fluida selanjutnya disalurkan ke masing-masing silinder roda. Dan yang ketiga ialah pada saat pedal rem dibebaskan. Pada saat pedal rem dibebaskan, dengan adanya tenaga pegas, piston didorong kembali ke belakang. Bersamaan dengan itu, minyak rem terdorong mulai dari silinder roda sampai ke tangki melalui inlet port, piston cup speaker, piston cup sebelah luar ke silinder. Apabila minyak sudah penuh di dalam silinder, maka minyak mengalir ke tangki melalui compensating port. Dan di sini juga terdapat master cylinder tipe ganda, yang dimana cara kerjanya yaitu bila pedal rem ditekan maka piston akan bergerak ke depan. Akibatnya minyak rem kembali ke tangki hingga katup inlet menutup saluran masuk. Jika
Tidak ada gaya yang menekan katup inlet connecting rod. Saluran masuk tertutup oleh katup inlet melalui conical spring, sehingga minyak rem dapat menimbulkan tekanan. Pada saat piston bergerak, maka akan menimbulkan tekanan dan bersamaan itu timbul tekanan pada piston nomor 2, sehingga akan menyebabkan tekanan fluida timbul pada sistem rem belakang. Naiknya tekanan fluida pada piston nomor 2 menyebabkan batang pendorong bergerak turun untuk menutup saluran masuk minyak ke tangki, sehingga tekanan akan dipindahkan ke sistem roda belakang melalui katup outlet. Selanjutnya kita masuk pada silinder roda atau wheel cylinder. Silinder roda dipasangkan pada setiap roda untuk menggerakkan atau menekan sepatu rem. Silinder roda dihubungkan dengan saluran keluar master silinder dengan menggunakan pipa-pipa rem. Silinder roda terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama silinder roda dengan menggunakan satu piston dan silinder roda dengan menggunakan dua piston. Baiklah, yang pertama akan kita bahas di sini yaitu silinder roda dengan satu piston. Cara kerja dari silinder roda ini ialah bila tekanan hidrolik menekan piston kap, maka piston akan tertekan ke arah luar. Dikarenakan ujung yang lain dari piston ini berhubungan dengan sepatu rem, maka sepatu rem akan tertekan keluar sehingga dapat menekan tromol rem. Jika tekanan pedal rem dilepaskan, piston akan kembali ke posisi semula karena adanya tekanan pegas pada sepatu rem. Pegas yang berada di depan piston kap akan menekan piston kap agar rapat pada pistonnya. Pada tiap-tiap silinder roda dilengkapi dengan sebuah baut pembuang angin atau bladder plug yang berfungsi untuk membuang angin yang berada pada sistem rem atau saluran-saluran minyak rem. Berikut ialah penggunaan dari silinder roda. Untuk silinder roda dengan satu piston biasanya digunakan pada jenis rem two loading shoe dan uniservo shoe. Untuk silinder roda dengan dua piston digunakan pada jenis rem Trom Duo Shoe dan loading trailing shoe, Duo two loading shoe dan accurate type. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.